Penangkapan yang disertai barang bukti sebanyak 250 kg narkoba membuatnya harus dijatuhi hukuman penjara di Nusa Kambangan selama 14 tahun. Bisa dibayangkan betapa kekecewaan, kegagalan, kesedihan menghantui hidupnya selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah kehidupan di Nusa Kambangan membuat dia berubah atau justru membuat dia semakin terjerumus ke dalam dunia yang lebih kelam? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Dan saya mengalami satu penangkapan dan saya dioper ke Nusa Kambangan karena kasus saya kasus narkoba dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak, sekitar 250 kilo barang bukti yang ditangkap oleh polisi Polda Jakarta. Dan selama saya menjalankan hukuman di Nusa Kambangan, saya putus semua hukuman saya sekitar kurang lebih 14 tahun. Selama saya menjalankan hukuman di Nusa Kambangan, memang secara daging saya nggak kuat dan tidak mampu karena begitu berat buat saya. Saya menjalankan hukuman di Nusa Kambangan sudah masuk ke 6 atau ke 7 tahun, dan saya merasakan di situ ada jamahan mungkin yang saya awalnya tidak mengerti dan tidak mengenal suara yang pada saat saya tidur jam-jam 9 malam itu terdengar suara mengatakan jangan takut. Itu doang yang saya dengar. Tapi saya akhirnya berpikir ini nggak ada orang di dalam kamar, tapi suara itu saya dengar memang. Seperti saya nggak layak untuk datang kepada dia pada saat itu. Tapi dengan kata-kata jangan takut itu, saya beranikan diri saya untuk saya datang di dalam doa saya pada saat malam hari itu. Saya berdoa, saya akuin semua kesalahan saya akuin semua dosa-dosa saya, apa yang pernah saya perbuat. Aku memohon kepadamu Tuhan, ampuni aku Tuhan Yesus dengan dosa yang selama ini kulakukan di hadapanmu. Di Nusa Kambangan lah saya menjalankan kehidupan saya dengan rasa sedih. Jadi disitulah saya, selama saya menjalankan hukuman 5-6 tahun, saya baru sadar. Saya baru menyadari kalau Tuhan itu baik mungkin buat saya. Saya suka nangis, suka menyesali semua perbuatan yang pernah saya lakukan. Dan saya dengan kata-kata yang saya tadi ucapkan, jangan takut, di situ saya renungkan. Akhirnya saya tanpa sengaja saya bernyanyi. Saya nyanyi lagu pujian yang dikatakan El Shaddai, El Shaddai. Lagu ini memang pernah saya dengar waktu saya di Salemba. Jadi kata-kata El Shaddai ini dibilang di situ lagu ini El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar. Jadi lagu inilah yang saya sering nyanyikan waktu saya di kamar. Setelah saya menyanyikan lagu itu, besoknya hati saya langsung mau ikut beribadah. Saya datang ke gereja, saya duduk paling depan. Bapak pendeta dan ibu pendeta yang datang dari Bandung waktu itu, setelah dia membacakan firman, saya dengar Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi setelah saya mendengarkan firman itu, saya renungkan. Saya langsung teringat dengan perbuatan-perbuatan saya, dosa-dosa saya. Karena di situ ada kata-kata yang saya tangkap, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang menjadi kuat untuk saya mengakui kesalahan saya, mengakui akan dosa-dosa saya kepada Tuhan, dan kata-kata itu saya tanam di hati saya. Akhirnya setelah selesai ibadah, Michael Ponello panggil saya, dia peluk saya. Dia mengatakan juga seperti yang pernah saya dengar di dalam kamar.
Anderson, kamu jangan takut. Catat nomor telepon saya. Kalau kamu nanti bebas, kamu hubungin saya. Dalam berapa tahun sisa hukuman saya di Nusa Kambangan, saya bebas. Setelah saya bebas, saya hubungin dia. Kerinduan kamu apa ini, Anderson, setelah kamu bebas? Terus saya bilang, seperti waktu saya di dalam ketemu sama Bung Michael, waktu Bung Michael pelayanan di penjara Nusa Kambangan. Saya mau untuk mengenal firman. Saya mau ikut sekolah. Kalau saya hidup tanpa tuntunan kuasa Roh Kudus, tanpa saya mengerti firman, mungkin saya bisa jatuh lagi. Mungkin saya jatuh lagi ke dalam dosa, mungkin saya lebih parah lagi kehidupan saya. Akhirnya dalam berjalannya waktu, dapat 1 bulan kemudian, kita berapa orang dari Michael Ponelo diutus langsung berangkat ke Palembang. Berjalannya waktu, setelah saya sudah menerima pengajaran sekolah Alkitab dari Palembang, saya jumpai lagi Bung Michael Ponelo dan saya ibadah di tempat dia. Disitulah saya semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun saya manusia yang berdosa, tapi saya ingat di dalam kebenaran firman, walaupun dosa saya merah seperti karmiji, dia akan menjadi putih seperti salju. Dan saya banyak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kehidupan saya yang dulu gelap, kehidupan saya yang di dalam kegelapan, sekarang saya sudah masuk di dalam terangnya Tuhan Yesus. Dan saya meminta di dalam doa saya, jadikan saya terang. Sehingga saya bisa masuk di tempat yang gelap, bisa menjadi terang juga Tuhan bagi mereka. Pertobatan menghadirkan pemulihan di dalam hidup kita. Jadi jika hari ini sahabat berada dalam kondisi ingin lepas dari keterikatan dosa, kami rindu untuk mendoakan sahabat. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling cahaya bagi negeri. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow semua sosial media dari Solusi, karena akan banyak konten yang bisa memberkati dan mengubahkan hidup sahabat semua.